melaksanakan Ramadan kepada guru agung, guru Ma'rifat Syekh Mursyid Pengersar Bahanama yang dimakamkan di Pondok Pesantren Suryalaya. Qalbu tawaju, bayangan kita dipusatkan pada titik antara dua halis, membayangkan wajah guru di sana dengan itikad yang kuat bahwa beliau sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam membimbing ruhani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan tetap kepada Allah agar kita dibimbing oleh beliau menuju usul kepadanya. Dalam doa bukan radhiyallahu anhu tetapi radhiyallahu anka. Radhiyallahu anhu mendoakan orang yang tidak hadir di hadapan kita, sementara radhiyallahu anka adalah mendoakan langsung orang yang di hadapan kita. Robitoh adalah menghadirkan guru di hadapan kita, maka doanya radhiyallahu anka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya sahib hadzal kitab. Sayyidi ya Syekh Mursyid Syarifin Syahma sahib Fatajul Arifin radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirin lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. Anna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa asyril wasail. Qala Allah ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi
ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا نويت أن أعتكف في هذا المسجد لله تعالى. الفاتحة. Yang terhormat Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kota Bekasi, Bapak Haji Atis beserta jajaran pengurusnya, semoga senantiasa diberi al-quwwah wal amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga disampaikan kepada Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Kecamatan Bantar Gebang, Pak Haji Endang Danu beserta jajaran pengurusnya. Semoga juga dilimpahi al-quwwah wal amanah dalam melaksanakan tugas dari gurunya, hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz, wabil khusus Pak Ustaz Atin selaku pimpinan di Masjid Al-Muqarrabin Al-Maghfirah. Ingat ya Pak Haji Atis Muqarrabin. Juga yang terhormat Pak Ustaz Nawawi, Pak Ustaz Arma, Pak Ustaz Saja beserta tokoh ikhwan lainnya, tokoh masyarakat setempat, tokoh pemerintahannya dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Puluh, Pak Desa dan selanjutnya sampai ke atas sebagai pepayung negara. Semoga semuanya dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan zahir batin, kejemberan rahmaniyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, anca kita di kitab Miftahus Sudur sudah masuk pada jilid 2. Muqaddimah dulu dikaji di Masjid Al-Maghfirah ini, kemudian masuk kepada pasal 5 di Masjid Miftah Darussalam, dan malam ini masih di bab 5. Kita lanjutkan di Masjid Al-Maghfirah ini, bahwa sebelumnya disampaikan oleh para sahabat dalam kitab ini, sesungguhnya thariqah guru kita yang dimaksud adalah thariqah Abah Sepuh, thariqah Syekh Tolha, Syekh Khalil Bangka Madura, Syekh Abdul Karim Badr, Syekh Khatib Sambas, terus sampai Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Qadassallahu sirrahun nurani. Thariqah guru kita hanyalah thariqah zikir. Yang dimaksud adalah zikir jahar dan zikir khafi. Ini sebuah konsep yang sangat disederhanakan tetapi tidak kehilangan keseluruhan makna. Karena pada dasarnya kalau harus dibagi-bagi secara rinci, itu zikir ada 7 derajat. Zikir jahar atau zikir lisan, kemudian zikir jawari, zikir qalbi, sampai terakhir zikir akhfal khafi. Tapi untuk memudahkan pemahaman dan pengamalan kita, para sahabat guru kita menyimpulkan dalam 2 istilah, zikrul jahri wal khafi atau zikrul lisan wal khafi. Zikir lisan adalah zikir yang melibatkan anggota badan zahir, ada gerakan, ada suara. Kalimat yang dibacanya adalah kalimat nafyu wal isbat, yakni kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat urwatul wusqa, kalimat taqwa, kalimat la ilaha illallah. Kenapa Suryalaya zikirnya pakai gerakan? Jawabannya, adakah zikir la ilaha illallah yang tanpa gerakan? Semua pengamal zikir la ilaha illallah menggunakan gerakan. Setidak-tidaknya yang tidak talqin ada gerakan. Begini, la ilaha illallah, la ilaha. Ada gerakan badan, gerakan kepala. Itu. Hanya kalau ditanya apa tujuannya? Tujuan nuturkeun we kanu geus aya. Ini perbedaannya.
Kalau zikir yang benar-benar terbimbing dalam sebuah thariqah, dia tahu apa maksud atau tujuan dari gerakan tersebut. Kalau zikir hanya ikut-ikutan, dia tidak tahu, taunya hanya ikut begitu saja, telah menjadi budaya. Namun terlepas dari semua itu, semuanya harus tahu bahwa zikir semua itu adalah zikir thariqah. Tidak ada yang bukan thariqah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian terakhir la ilaha illallah 33, itu zikir thariqah. Zikir thariqah ada di Satoriyah juga, ada di Nabawiyah. Kemudian zikir la ilaha illallah hayyum baq. Ada yang gitu di sini. Nah, yang kedua hayyum ma'bud, yang ketiga hayyum mawjud. Itu zikir TKN, Pak. Jangan salah. Zikir thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jalur silsilahnya ke Syekhul Khalil Bangkalan Madura. Dari mana saya tahu? Kakek buyut saya murid dari Madura. Nah, zikir jaharnya menggunakan metode yang itu. Hayyum baq, hayyum ma'bud, hayyum mawjud. Hayyum baq, hayyum ma'bud, hayyum mawjud, ini disebutnya tawajuhnya. Jadi setiap zikir, setiap asma itu punya tawajuhnya, Pak. Tawajuh itu kalau dalam bahasa kita bidikan, orientasi. Kemana arahnya? Nah, dalam tingkat awal hayyum baq ini umum. Kemudian masuk ke tingkat tadi hayyum mawjud, hayyum ma'bud, la ma'buda illallah. Ini orientasi zikir di tingkat mubtadi. Apa tingkat mubtadi? Tingkat awal, tingkat dasar. Ya. Mana yang tingkat dasar? Itu amaliyahnya jelas kelihatan. Yang paling harus diperhatikan ujiannya adalah halal haram. Maksiatnya adalah minimal 5M. Mabok, mateni, membunuh, maling, kemudian madon, main perempuan, kemudian satu lagi madat. Nah, disebutlah murid syariat. Orientasi zikirnya atau tawajuhnya la ma'buda illallah. Naik ke tingkat thariqah la maqsuda illallah. Ujiannya bukan lagi dengan hal haram, maksiatnya bukan 5M di tingkat thariqah. Karena dunia permainannya bukan lagi alam nasut, bukan lagi alam dunia. Dunia permainannya adalah alam malakut. Jadi mereka ini yang murid thariqah itu sudah di alam malakut, Pak. Di mana alam malakut? Serendah-rendahnya langit pertama. Kita udah masuk ke sana belum, Pak? Kalau belum, berarti kita belum menjadi murid thariqah. Baru berproses begitu. Baru berproses. Apa ujiannya di sini? Ujiannya bukan dengan 5M. Kemaksiatannya bukan dengan itu. Kemaksiatannya adalah dengan pengakuan sebagai nabi atau pengakuan sebagai wali. Lulus dari sana misalkan naik lagi murid tingkat ma'rifah. Orientasi zikirnya tawajuhnya la maksuda, la mawjuda illallah. Ini udah di alam Jabarut, Pak. Ujiannya bukan lagi pengakuan nabi, tapi pengakuan sebagai Tuhan. Fir'aun ini udah masuk ke alam marifat, mengaku diri sebagai Tuhan. Jadi kalau yang mengaku diri sebagai wali belum apa-apa dibanding Fir'aun. Seluruh asma ada tawajuhnya. Contoh di Asmaul Husna ada Al-Qahar. Itu ada tawajuhnya. Contoh tawajuhnya ya qaharu tahqaharta bil qahri wal qahri fi qahri qahrika ya qahar. Jadi masing-masing ada tawajuhnya. Asmaul Husna yang 99 ada tawajuhnya. Dan itu hanya bisa didapat melalui guru yang musasa, ijazah namanya. Di dalam la ilaha juga di ijazah, hanya ijazah la ilaha illallah dan zikir hobi namanya disebut talqin. Nah, pengarsa Abah mengatakan bahwa thariqah kita ini hanyalah thariqah zikir. Yang dimaksud bukan berarti tidak ada wirid yang lain, bukan berarti tidak ada hizib. Di Suriah bukan berarti tidak ada hizib. Ada.
hijib Robi, hijib Azam atau disebut hijib Syekh Abdul Qadir, hijib Bahri dan hijib Bari, hijib Syekh Imam Sadili itu namanya. Kemudian hijib Rifaiyah, hijib Nawawiyah ada nih Pak Ustaz. Kemudian hijib Bayumi, hijib Latif. Itu semuanya ada. Bahkan ke Hirzun. Berbeda nih, Hizbun dengan Hirzun. Ahlu Thariqah harus tahulah, minimal belum mengemalkan juga istilah atau nama mah tahu. Kalau Hizbun ini produk aulia, produk para wali. Kalau Hirzun produk Nabi. Yang baru saya temukan ada dua Hirzun. Satu Hirzul Yamani yang disebut dengan Saif Yaman, warisan kanjeng Nabi ke Raja Yaman yang terusir, ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Hirzul Jawshan. Yang kata Ibnu Abbas, minimal kamu mengamalkan itu seumur hidup sekali. Bila tidak bisa setiap hari, derajatnya sehari, setiap hari, gak bisa seminggu sekali, gak bisa sebulan sekali, gak bisa setahun sekali, gak bisa seumur hidup sekali. Sama dengan sholat tasbih. Saking agungnya fadilah itu. Oh tidak bisa, kalau tidak bisa membaca, bawa tulisan itu. Kalau dalam dunia hikmah dijadikan sebagai azimah atau wakaf, dibawa tulisan eta. Yang dimaksud bukan tulisannya, tetapi ma'unah yang ada di balik tulisan itu sebagai keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Suraya bukan berarti jangan sampai dikatakan di Suraya tidak ada hijib-hijiban, hanya dikit. Jangan. Anda salah kalau bicara begitu. Kalau tidak tahu lebih baik diam. Yang dimaksud oleh pengersa apa? Thariqah kita ini adalah thariqah zikir, karena hizib pun kalau tidak ada zikir di dalamnya enggak jadi. Baca hijib Robi ini bangun fangtasil. Itu kalau ahli tenaga dalam sekali pangtasil itu 10 meter Pak loncatnya, terbang. Dikepung sampai 100 orang, masih juga mampu 10 orang, 100 orang dilawan oleh 1 orang. Tapi di dalamnya kuncinya adalah ada zikir. Ngapung. Hijib nasi Allah bisa atau tiga berarti kohika bisa tinggal nasi kabi koreti koreti kurumatika dan lain sebagainya. Ada anti telu, anti sihir dan lain sebagainya di situ. Sampai ada sebuah kekuatan rudal untuk menyerang Israel dengan hijib nasri, Pak. Tetapi lagi-lagi kalau di dalamnya tidak ada zikir tidak jadi, Pak. Ada lagi yang disebut hijib syatid. Allah masyatid sama farid yang waqaib wa azil akram wa daik arzakum. Ini lebih dari rudal. Kalau dalam dunia hitam ini disebutnya samar nyawa. Kalau dalam dunia hitam jampang itu, disebutnya samar nyawa. Tapi lagi-lagi kalau di dalamnya tidak ada zikir tidak jadi. Kenapa? Karena semua itu menggunakan khodam malaikat. Malaikat tidak bisa dekati kecuali dengan kesucian. Kalau dunia hitam menggunakan khodam jin, dunia putih, dunia Islam menggunakan khodam malaikat. Pengersa apa begitu maksudnya? Di antaranya wirid di dalam thariqah kita. Kalau ada yang bertanya apa wirid TKN, itulah khotaman. Khotaman itu adalah wirid TKN. Itu pun kalau di dalamnya tidak ada zikir, orang baca khotaman tetapi kolbunya kesana kemari, tidak ada zikir di dalam kolbunya, enggak jadi juga. Secara keseluruhan salat tidak ada zikir, fawailul lil musallin, rakawe. Zakat tidak ada zikir, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi seperti Qabil putra Nabi Adam. Puasa Ramadan tidak ada zikir di dalamnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji tidak ada zikir di dalamnya, tidak diterima. Kenapa? Karena inti dari semua ajaran Islam, inti dari semua syariat Islam adalah kesadaran hati mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, inti Islam adalah mengingatkan manusia agar sadar diri dia sebagai makhluk dan memiliki Tuhan sebagai sang pencipta. Itu intinya, Pak. Hanya syariatnya banyak.
Ya, tadi di rukun Islam syariatnya membaca syahadat, zakat, puasa, ibadah di bulan suci Ramadan, kemudian ibadah haji. Ini syariatnya, Pak. Kenapa harus ada syariat? Karena kita hidup di dunia. Kalau kita hidupnya sudah tidak di dunia, di akhirat sudah nggak ada syariat itu. Sholat sudah tidak ada, puasa tidak ada. Jadi kalau kita menginginkan ibadah kepada Allah hakikat saja, tidak tanpa syariat, mati dulu, Pak, baru selesai. Atau pilihan kedua, tidak mau mati, gila dulu, baru tidak terikat dengan hukum syariat. Ikhwani rahimakumullah. Nah, untuk mencapai kesadaran zikir tersebut, agar benar-benar kemudian wusul kepada Allah, kata pengersa apa? Fal-ula bil muridin an yasluku ilallahi ta'ala min babi zikrihi subhanahu.